Perkenalkan, nama saya Lizan Jamil, golongan 2, angkatan 8, Latsar CPNS 2022, instansi Mahkamah Agung. Pada kali ini, saya akan memaparkan substansi dari nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Berikut merupakan gambaran pelayanan publik di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Hingga muncul tagline, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Setelah teman-teman sebagai masyarakat melihat fenomena tersebut, apa tanggapan kritis kalian? Ya, benar. Sudah tidak asing lagi di tengah kita bahwa potret birokrasi kita masih belum baik di kalangan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik, perilaku KKN, serta masih rendahnya profesionalisme dan etos kerja. Belum lagi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan hingga proses pelayanan yang berbelit-belit. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan, sehingga akan menumbuhkan sikap kepercayaan masyarakat sebagai subjek pelayan publik. Dan konsep good governance yang menjadi dambaan masyarakat sebagai pemegang hak utama atas pelayanan publik akan dapat diwujudkan dengan baik. Maka diharapkan dengan adanya pemaparan mengenai berorientasi pada pelayanan ini, maka akan mengubah tagline dari kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah menjadi kalau bisa dipermudah, kenapa mesti dipersulit? Sebelum memulai pada materi berorientasi pada pelayanan, yuk kita simak sekilas mengenai pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik itu sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik yaitu yang pertama, institusi penyelenggara negara yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Yang kedua yaitu korporasi, dan yang ketiga adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan salah satunya yaitu KPK. Menurut pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, asas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu terdapat 12. Yang pertama adalah kepentingan umum, kedua kepastian hukum, ketiga kesamaan hak, 4 keseimbangan hak dan kewajiban, 5 keprofesionalan, 6 partisipatif, 7 persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 8 keterbukaan, 9 akuntabilitas, 10 fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11 ketepatan waktu, dan 12 yaitu kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu meliputi partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Sejauh ini kita telah mengetahui apa itu pelayanan publik, asas-asas apa saja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta prinsip-prinsip apa yang terkandung di dalamnya. Kali ini kita juga harus mengetahui unsur penting apa sih yang ada di dalam pelayanan publik dalam konteks ASN. Yang pertama yaitu penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dalam penyelenggara pelayanan publik di sini yaitu ASN ataupun birokrasi. Yang kedua yaitu penerima layanan.
Ya pastinya orang yang berkepentingan lah. Yang ketiga yaitu kepuasan yang diberikan dan diterima oleh penerima layanan. Diharapkan di sini kita sebagai organisasi mendapatkan feedback dari orang-orang yang berkepentingan tersebut. Kita juga harus mengetahui kode-kode etik berorientasi pada pelayanan. Kode-kode etik ini merupakan landasan terkhusus ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mencakup poin mengedepankan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan antara lain dapat dilihat dari kesenangannya ketika mendapatkan produk atau jasa yang sesuai atau bahkan melebihi harapannya, sehingga mendorong keinginannya untuk melakukan pembelian ulang atas produk atau jasa yang pernah diperolehnya. Tidak merasa kapok, bahkan mereka akan menganjurkan kepada pihak lain untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Poin kedua yaitu sikap responsif dan empati dari pemberi layanan pada pengguna layanan. Maksudnya adalah kita sebagai aparatur sipil negara harus menjadi pendengar yang baik atas keluhan ataupun harapan masyarakat terhadap layanan yang ingin mereka dapatkan. Maka dengan demikian, kunci pelayanan kesejahteraan adalah kepuasan para pengguna layanan, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan tentunya. Kedua, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Mencakup senyum, salam, dan sapa, serta berpenampilan rapi dan sopan, cepat dan tepat waktu, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih layanan yang tersedia, mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang diterima atau pelayanan yang diberikan. ASN harus mampu memelihara komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat, bersikap kreatif, proaktif, dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat pun terus-menerus menuntut standar pelayanan yang semakin tinggi dan semakin responsif terhadap kemampuan dan kebutuhan yang beragam. Pelayanan yang baik harus cepat, tepat, dapat diandalkan, tidak berbelit-belit, dan tidak ditunda-tunda. Dan kode etik berorientasi pelayanan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan tiada henti melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Hal ini berarti bahwa memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik, dan lebih baik dari hari kemarin. Dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik, dan lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Oleh karena pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan aparatur sipil negara dan menjadi salah satu tugas ASN, sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN dapat mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen tinggi memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat atau pelanggan. Setelah teman-teman melihat cuplikan video berorientasi pada pelayanan, bagaimana tanggapan teman-teman?